Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Digital Labor, Internet Celeb, Micro Celeb, and Precarious Worker. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Zahra Julianti. Yang kedua, Salsabila Khairunisa. Yang ketiga, Cynthia Devi. Dan yang terakhir ada Bimo Agil. Konsep digital labor atau tenaga kerja digital. Digital labor memberi penambahan nilai pada aktivitas yang dilakukan di platform digital atau internet. Fokusnya adalah pada hubungan pemberi pekerjaan dengan pekerja, serta sistem pemberian upah yang berbeda. Di awal kemunculannya, tenaga kerja digital dinilai sebagai tenaga kerja tanpa upah. Tenaga kerja digital merupakan kelanjutan dari pekerjaan dengan bayaran yang kurang hingga tak dibayarkan sama sekali. Di mana berdasarkan asumsi ini, maka istilah tenaga kerja digital memiliki nilai yang sama dengan pemikiran kolonialisme, imperialisme, atau perbudakan, di mana tenaga kerja diupah dengan bayaran yang tidak pantas. Kemunculan tenaga kerja digital sendiri disebabkan oleh perubahan infrastruktur sosial hingga ekonomi yang mulai memasuki platform digital. Perusahaan dengan pekerjaan formal mulai digantikan dengan pekerjaan berbasis teknologi informasi komunikasi atau ICT, dengan model pekerjaan informal yang sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan konsumsi, interaksi, berbagai dan sosialisasi. Kemudian ada jangkauan tenaga kerja digital yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama on-demand platforms adalah platform yang menghubungkan pelanggan untuk mengakses barang atau jasa secara independen. Biasanya menggunakan aplikasi dan portal untuk mendistribusikan materi serta informasi secara langsung. Contoh Grab, Gojek, Traveloka, Blibli, dan lain-lain. Yang kedua, micro work platforms, yaitu platform yang menyediakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh banyak orang, menyesuaikan kebutuhan rekruter dan juga kemampuan pekerjanya untuk mengerjakan tugas-tugas kecil dan berulang serta seringkali tidak membutuhkan keahlian khusus. Contohnya yaitu Geekbugs. Geekbugs adalah platform di mana kita bisa menjual jasa seperti jasa penerjemah, periklanan, video editing, dan lain-lain sesuai skill yang kita miliki. Yang ketiga yaitu ada online social platforms, yang dimana kita semua mengenal media sosial yang terdiri atas komunitas, produser hingga konsumer. Platform dimana semua orang ini bisa berbagi segala macam produk kultural seperti teks, musik, video, hingga nasihat, dukungan, serta pengetahuan. Contohnya, pekerjaan di media sosial tidak lain adalah entertainment work. Konten-konten kreator yang banyak kita lihat di Instagram hingga TikTok merupakan bagian dari pekerja digital. Contoh lainnya ada penyedia jasa, di mana penyedia platform dapat mengumpulkan data yang bisa kita gunakan ketika login untuk dijual kepada perusahaan hingga pemerintah. Yang terakhir yaitu smart platforms. Smart platform ini mirip dengan social platform. Smart platform menyediakan portal yang diklaim dapat memberikan kita keuntungan jika menjadi penggunanya yang berfungsi untuk mengukur kebutuhan tertentu dari penggunanya. Contohnya aplikasi-aplikasi yang menawarkan manfaat penggunaannya, seperti aplikasi yang mengukur tingkat kesehatan. Contohnya Peduli Lindungi. Macam pekerja digital. Yang pertama, internet celebrity. Sebelum adanya era digital, para selebriti tercipta melalui proses rekrutmen yang panjang oleh agensi-agensi dan semacamnya. Kini, dapat kita temui banyak macam orang yang menjadi terkenal tanpa melalui proses produksi agensi. Menjadi terkenal dengan produksi pribadi tanpa melewati sistem publikasi yang banyak dikendalikan oleh orang-orang di industri hiburan. Selebriti sendiri berarti orang yang terkenal. Di era digital, siapa saja dapat menjadi terkenal karena penggemar yang aktif hingga dapat menciptakan selebriti dengan memviralkan atau mempublikasi produk individual tertentu yang tentu berbeda dengan sistem Hollywood. Macam selebriti internet pun ada beragam. Di antaranya, yang pertama, anti-selebriti. Orang-orang yang belum tentu memiliki kualifikasi untuk menjadi selebriti, namun kemudian menjadi orang yang sangat terkenal. Anti-selebriti cenderung memiliki masa terkenal yang singkat. Mereka merupakan circulated star, terkenal dengan cepat namun juga digantikan dengan cepat.
Contohnya, kita mengenal JJ yang terkenal melalui fenomena Citayam Fashion Week yang viral pada beberapa saat yang lalu. Atau yang paling baru, Alif yang terkenal di TikTok dengan istilah rambut cepmeknya yang kini sudah memiliki video musiknya sendiri. Yang kedua, micro celebrity. Biasa disebut sebagai self-made atau do-it-yourself celebrity. Mereka adalah selebriti yang terkenal melalui usaha mereka sendiri atau oleh produksi pribadi tanpa melalui sistem ketentuan selebritas yang ada. Contohnya, ada Gita Saf yang menjadi terkenal dengan membuat konten-konten vlog di YouTube dan edukasi serta membagikan pemikiran-pemikirannya terhadap isu-isu terkini kepada subscribernya. Yang terakhir ada self-made star. Selebriti yang menjadi terkenal dari publikasi online dan social networking. Mereka adalah selebriti yang terkenal oleh publikasi dari orang lain dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh. Sebagai contoh, ada Adora yang merupakan produser yang dulunya bekerja sama dengan BTS dan bahkan beberapa kali turut mengisi backing vokal dalam lagu-lagu mereka. Memiliki kaitan dengan BTS membuatnya turut menjadi terkenal terutama di kalangan BTS ARMY. Selanjutnya yang kedua adalah precarious worker atau pekerja tidak pasti. Precarious worker adalah para pekerja yang memenuhi kriteria pekerjaan penuh waktu, namun tidak memiliki hak pekerja sepenuhnya. Tanpa hak pekerja yang semestinya, mereka menjadi lebih mudah digantikan oleh pekerja-pekerja lainnya. Wanita, kaum minoritas, dan para imigran merupakan kebanyakan dari precarious worker ini. Namun, situasi ini bisa berbeda-beda bagi tiap individu. Mereka yang memiliki kemampuan yang baik dalam negosiasi, maka pekerjaan lepas dapat memberikan mereka kebebasan. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan spesifik, kompetisi untuk mencari pekerjaan bisa sangat melelahkan. Contohnya yang pertama ada para freelancer yang memiliki kemampuan dan titel dapat lebih mudah mendapat pekerjaan karena mereka dianggap memiliki value lebih yang membuat mereka banyak dicari oleh perusahaan dan penyedia lapangan kerja. Selanjutnya yang kedua adalah driver Gojek. Mereka biasanya berasal dari kalangan bawah dan tidak punya banyak pilihan dalam pekerjaan karena tingkat ekonomi hingga edukasi yang rendah. Sekian dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.